قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah kita baca sama-sama, kita pelajari bersama-sama ayat 196 dan 197 sampai dengan ayat 198 surat Ali Imran yang berisi peringatan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berlaku pula ayat ini untuk seluruh umat beliau. Allah memperingatkan kepada kita dengan firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah benar-benar menipu kamu bolak-baliknya orang-orang yang mereka kafir itu di negeri-negeri yang banyak itu. Karena kesenangan hidup mereka orang-orang kafir itu sesungguhnya adalah kesenangan yang sedikit, walaupun hartanya bertriliun-triliun atau seluruh dunia ini uangnya mau diambil mereka semua. Ya, itu semuanya mata'un qalil. Jadi, karena itu kesenangan yang sedikit, ya kita jangan cari kesenangan yang sedikit, kita cari kesenangan yang abadi. Itu. Mata'un qalil, kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang sedikit. Kamu boleh saja punya uang, satu orang rekeningnya berapa tuh? Orang terkaya di Indonesia itu 100 berapa triliun itu? Ya, ada nanti saudara bisa lihat di YouTube aja, tinggal di Google dan ngetik aja orang terkaya di Indonesia, jerat keluar namanya dengan harta kekayaannya. Orang boleh saja dia punya duit, taruhlah 1000 triliun, wis, walaupun nggak ada di Indonesia, nggak ada yang punya kekayaan 1000 triliun. 1000 triliun itu tidak ada artinya karena dia tidak mungkin menghabiskannya semuanya, nggak mungkin. Disimpan di bank, yang dia nikmati ya hanya yang dia pakai untuk beli tiket pesawat kelas eksekutif yang dulunya depan sendiri itu, yang kalau masuk belakangan, tapi kalau keluar duluan, orang lain nggak boleh duluan. Padahal rasanya podo wae jane itu. Naik pesawatnya rasanya sama aja, nggak ada bedanya kelas eksekutif dengan kelas ekonomi, tapi gengsi. Tempat duduk yang bergengsi. Ya yang dicari ya gengsi itu. Ya, dapatnya ya gengsi, karena yang dicari gengsi. Maka kita jangan cari gengsi. Apa isi gengsi itu? Cari sendiri itu.
kesenangan dunia, walaupun kekayaan berupa kekayaan yang bertriliun-triliun, itu sebenarnya adalah kesenangan yang sedikit. Kenapa Allah bilang sedikit? Karena mereka hanya bisa menikmati sedikit dari sekian triliun hartanya. Dan mungkin dihabiskan. Pasti dia akan tinggal itu untuk anak-anaknya, untuk cucunya, untuk istrinya, saudaranya. Tuh. Nah, ditambah lagi di dunia mereka bisa menikmati kesenangan seperti apapun bentuk kesenangan itu tadi, semuanya itu adalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kesenangan yang ada di surga sana. Ya, makanya di belakang ayat ini Allah menyatakan kesenangan mereka di dunia itu sebenarnya kesenangan yang sedikit. Kenapa? Karena summa kemudian setelah mereka menikmati kesenangan dunia yang sedikit itu, ma'wahum tempat tinggal mereka adalah jahanam, neraka jahanam, wa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, sebaliknya dari orang-orang yang ahlud dunia, ahli dunia, pemilik dunia, penghuni dunia, ada yang lainnya, yaitu ahlul jannah, pemilik surga, penghuni surga. Siapa mereka? Ini, lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Tuhan mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, untuk mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai itu, khalidina fiha, mereka itu kekal di dalam surga, kekal abadi di sana. Di sini bunyinya khalidina fiha, gitu saja bunyinya. Di surat yang lain yang saudara sudah pada hafal semua, di surat yang ke-98 ini ada ayat yang semisal itu, di ayat yang ke-6 ya, ini. Ayat yang ke-5. Nih. Surat Al-Bayyinah namanya. Kan sudah pada hafal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini ayat yang ke-5, 1 sampai 5. Nah, di ayat yang ke-6 bunyinya begini. Nih. Ini untuk yang tadi, ahlu dunia, penghuni dunia, pemilik dunia. Allah bilang begini, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuh. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka pada kafir kepada Allah, kafir kepada malaikat-malaikat Allah, kafir kepada kitab-kitab Allah, kafir kepada rasul-rasul Allah, kafir kepada hari akhir, dan kafir kepada takdir. Mereka yang kafir itu kata Allah ada 2 jenis. Orang kafir ada 2 macam.
Yang pertama, min ahlil kitab. Yang pertama, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab. Orang kafir ahli kitab yaitu orang Yahudi sama orang Nasoro. Wal musyrikin, dan orang-orang kafir minal musyrikin. Jadi wal musyrikin ini maksudnya atofnya ke sini. Walladzina kafaru minal musyrikin. Hanya bentuknya bentuk isim majrur. Jamak mudzakkar salim tapi majrur. Kalau marfu'nya kan al musyrikuna. Majrurnya dan mansubnya sama, al musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang kafir dari golongan musyrikin. Ya, musyrikin itu ya orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah, penyembah berhala-berhala. Dan semua orang musyrik yang seperti orang kafir Mekah sama saja itu. Mungkin yang disembah bukan berhala, berhalanya lain. Mereka semuanya itu finari jahannam, di dalam neraka jahannam. Tempatnya di neraka jahanam. Mulai di dunia ini Allah sudah memberitahu. Tuh, bahwa orang-orang kafir itu tempatnya di neraka jahanam, enggak bisa tidak. Khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Di dalam neraka jahanam tinggalnya kekal selama-lamanya, gitu. Ulaika hum, itulah mereka. Mereka itulah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Jadi seburuk-buruk makhluk yang paling buruk, paling jelek itu bukan babi, Pak, bukan. Orang tapi musyrik, orang tapi kafir. Pedes ini ayat ini nih. Pedas betul ini, karas, kalau orang sini bilang karas, benar ini ayat ini. Ya memang karas ini. Seburuk-buruk makhluk kok. Masih mendingan sapi yang kita sembelih setiap Idul Adha atau kambing. Masih mendingan kambing yang enggak ngerti apa-apa, enggak pernah sekolah itu. Orang kafir itu seburuk-buruk makhluk. Itu Allah bilang begitu ya. Nah, sebaliknya kalau Allah sudah habis atau selesai berbicara tentang orang kafir, di belakangnya pasti Allah bicara tentang orang yang sebaliknya, yaitu orang yang beriman. Berikut ini ayatnya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, telah beriman, ini fi'il madhi. Telah beriman, bukan sedang beriman atau akan beriman, bukan. Sudah beriman, wa amilu, dan mereka sudah beramal as-salihat, yang baik-baik, yang soleh-soleh. Sudah beramal, sudah beriman dan sudah beramal soleh. Ulaika hum, itulah mereka khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi makhluk Allah yang terbaik itu adalah manusia yang beriman dan beramal soleh, walaupun melarat hidupnya, walaupun miskin, walaupun tidak punya jabatan apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa, walaupun tidak punya rumah tinggalnya pindah-pindah, sewa tempat terus, ngontrak terus setiap waktu. Habis ngontrak sini, pindah lagi ngontrak sana, karena ditagih bayarannya naik, nggak bisa bayar dia, pindah ke tempat yang lebih murah. Ya, makin murah harganya ya makin jelek tempatnya. Mereka itulah sebaik-baik makhluk, walaupun pangkatnya brigadir. Tapi orang yang kafir, walaupun pangkatnya jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, itu seburuk-buruk makhluk. Pedas ini ayat ini, Pak. Tapi kalau tidak dibacakan salah kita, harus kita sampaikan kepada orang supaya orang tahu, supaya orang tuh ngeh. Apa gue ngeh? Ya. Nah, kalau balasan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang dikatakan oleh Allah adalah neraka jahanam dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk,
Nah, sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka adalah sebaik-baik makhluk, Allah bilang di belakangnya, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jazaa'uhum, balasan mereka. Jaza itu artinya balasan, jazaun. Kalau jaza saja itu kata kerja, fiil madhi. Fiil mudhari'nya yajzi. Ya. Kalau jaza balasan. Jazakallahu khairan. Jazaka, semoga Allah membalas engkau khairan, kebaikan. Kalau orang berbuat baik kepada kita diajari oleh Rasul untuk mengucapkan jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan. Kalau orang yang kita hormat, kalau orang itu orang yang kita hormati, orang yang dihormati orang karena dia kiai atau ustadz atau tuan guru, ajengan gitu. Ya, walaupun satu orang kita mengucapkannya jazakumullah dalam bentuk jamak. Tapi kalau orangnya orang biasa, teman aja, teman sepergaulan atau anak buah kita, jazakallahu khairan. Kalau banyak baru jazakumullahu khairan. Jadi jazaa'uhum, balasan mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, inda rabbihim, di hadapan Allah, Rabb mereka, pemelihara mereka, Tuhan mereka. Jadi balasan mereka tapi di hadapan Allah nanti, bukan di sini. Saudara beriman dan beramal soleh rajin dan sudah melarat, sudah miskin, gak usah pakai minta miskin seperti Nabi Muhammad SAW itu minta supaya miskin. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Itu Nabi, satu-satunya manusia yang berdoa seperti itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nah kita ini gak usah berdoa Allahumma ahyini miskinan, sudah miskin kok, gak usah berdoa lagi sudah. Balasan mereka di hadapan Allah Tuhan mereka adalah jannatu aden, surga Aden, kata orang Nasrani. Jannatu aden, surga yang kekal. Tajri min tahtihal anhar, selalu mengalir dari bawahnya sungai-sungai surga. Nah, kalau tadi di surat Ali Imran, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Cuma begitu aja, khalidina fiha, kebanyakannya bunyinya begitu. Tapi di sini beda. Ya. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Khalidina, mereka orang-orang yang kekal di dalam fiha, di dalam surga, abadan, abadi, kekal selama-lamanya di dalam surga, tidak keluar lagi dari surga. Balasan orang beriman dan beramal soleh, balasan orang bertakwa, orang yang beriman dan beramal soleh, ya orang yang bertakwa itu sama itu. Balasan mereka selain surga, Allah bilang radhiyallahu anhum, Allah telah ridha terhadap mereka, waradu anhu, waradu, dan mereka pun telah ridha anhu terhadap Allah. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada pemberian Allah, balasan dari Allah. Terus Allah bilang, zalika, itulah apa? Ini jannatu adn ini tadi, itulah surga yang mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Liman, surga itu liman, hanya untuk orang yang khosyiyah, dia takut Rabbahu, kepada Tuhannya. Jadi kalau orang tidak takut kepada Tuhan, nembak orang terus sembunyi, gak mau ketahuan siapa yang nembak. Sampai hari ini kan polisi belum berani mengungkap
Padahal pasti ada pelakunya itu. Dan berusaha untuk supaya jangan ketahuan. Ya silahkan aja, silahkan. Nanti di akhirat dibuka itu, dikasih tahu nanti. Nah ini ya, kembali ke surah Ali Imran. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, itu tadi ya. Yang di sini tadi. Mana? Oh, di Ali Imran. Nih 198. Nih. Kan bunyinya lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah, sebagai pemberian anugerah dari hadapan Allah. Kemudian Allah bilang wa ma indallahi, sedangkan apa yang ada di hadapan Allah sana jazaohum inda rabbihim, tadi di surat Al-Bayyinah, balasan mereka di hadapan Allah. Di sini katakan wa ma indallah, dan apa yang ada di hadapan Allah sana, di akhirat sana, di surga sana, itu khairun, lebih baik, lil abrar, bagi orang-orang yang telah berbuat baik, orang-orang yang baik. Jadi surga itu hanya untuk orang baik. Makanya kalau kita tidak jadi orang baik, enggak bisa masuk surga. Nah, itu makanya mari kita semuanya, saya yang ngomong dan antum semua yang mendengarkan, ayo kita sama-sama berusaha menjadi orang baik. Terus itu kalau kita lihat tafsirnya Pak Ibnu Katsir menjelaskannya luar biasa beliau. Ayat 196 ini yang mengatakan mataung qalil, kesenangan dunia adalah kesenangan yang sedikit, walaupun bertriliun-triliun, bermiliar-miliar dolar hartanya, itu tetap sedikit. Karena dunia seisinya itu oleh Allah itu nilainya kecil itu. Dunia seisinya ini itu dibandingkan dengan sebelah sayap nyamuk masih lebih bernilai sayap nyamuk yang cuma sebelah. Masya Allah. Tapi itu yang kita cari. Yang dicari orang itu dunia. Mereka lupa bahwa dunia ini akan mereka tinggalkan. Kesenangan dunia itu kesenangan yang sedikit. Kenapa? Karena summa, kemudian setelah menikmati kesenangan dunia, ma'wahum, tempat tinggal mereka nanti adalah jahannam, neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal. Kemarin sudah terangkan ayat ini senada dengan surat Ghafir ayat 4. Lalu Ibnu Katsir mengatakan surat ini juga, ayat ini juga senada, semakna. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, innalladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzabasyadid bima kanu yakfurun. Ini surat Yunus. Surat Yunus ini isinya juga luar biasa ini. Nanti kita akan sampai ke sana. Walaupun belum secara detail, yang penting-penting dulu. Insyaallah sampai ke sana nanti. Luar biasa itu surat Yunus. Sama juga surat Yusuf. Tapi surat Yusuf banyak ceritanya. Nanti di bagian akhir baru ada intisarinya. Di awal dan di akhir surat itu. Surat Yusuf. Ya, di sini Allah berfirman, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaftaruna, mereka membikin-bikin, mengada-ngada, mengarang alallah, terhadap Allah, atas nama Allah, mengarang-arang, membikin-bikin al-kadziba, kebohongan, kedustaan. Jadi orang-orang yang membikin-bikin dusta. Ini kan orang sedang berusaha gimana caranya supaya kita bikin bukti yang bisa meyakinkan padahal itu bohong. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan yang membunuh. Atau nanti yang membunuh orang lain yang di dalam tanda petik korbankan. Kita lihat, ini presiden sudah 3 kali loh ini
Bilang, buka usut tuntas. Oh, tenan gitu, tenan apa piye? Kalau tenan itu rombak semua itu. Jenderal-jenderal, saya cuma main-main nih Mbak, cuma ngomong-ngomong main-main aja. Harusnya Pak Presiden itu cuma ngomong sendiri nih, ya, jangan dimasukkan hati ya, cuma ngomong di dalam hati. Tapi saya keluarkan sekarang. Sebetulnya Pak Presiden itu punya kekuasaan. Jenderal bintang 1 sampai bintang 4 yang ada, polisi itu semuanya diberhentikan. Kumpulkan kombes-kombesnya saja. Nah, terus kombes-kombes ini disuruh tes akhlak dan budi pekerti dan agamanya. Siapa di antara mereka yang baik akhlaknya, beragama dan berakhlak baik, mana? Yang ditanya anak buahnya. Nah, jangan orang lain. Nanti anak buahnya harus menjawab dengan jujur. Ayo, kamu anak buahnya, siapa yang punya anak yang di bawah komandan ini? Menurut kamu siapa yang paling baik? Baik sama sampean, memperhatikan kesejahteraan sampean, ya, memberi sesuatu kepada sampean. Yang mana coba? Komandan yang memberi kepada sampean. Kan kebanyakan komandan tuh minta diberi gitu kebanyakannya. Nggih. Nggih, Pak. Oh, nggih. Tuh, Pak polisi sendiri yang bilang itu. Karena konon belum ada polisi seperti Jenderal Hugeng, belum ada. Sama seperti tentara, belum ada yang seperti Jenderal M. Yusuf. Belum ada sampai hari ini. Ya, jadi ambil, pecatin semua. Kalau nggak ketemu, nggak bisa menemukan siapa yang membunuh ini, pecat semua. Wis, semua Kapolda ganti kombes kabeh wis. Nah, Kapolrinya pilih salah satu dari kombes yang terbaik jadi Kapolri. Nah, presiden berkuasa itu, naikkan pangkat dari kombes jadi bintang 4 itu boleh itu presiden itu. Boleh, dia punya kuasa penuh kok. Orang Jenderal Tito itu loh, Jenderal Tito Karnavian itu ya. Dia itu bintang 1, Kapolda Papua, pindah ke Jakarta, Polda Metro Jaya, bintang 2, sebentar lagi dia naik bintang 3, terus langsung bintang 4 dalam 1 tahun 3 kali naik pangkat. Ini yang bikin cemburu jenderal-jenderal yang lain ini. Ya, enaknya kami yang sudah setengah mati berjuang dari bawah nggak diapa-apain. Pak Presiden ini gimana ini? Ya, itu mungkin ada kecemburuan seperti itu di kalangan Polri. Kita nggak tahu itu. Tapi suara-suara itu ada, kita bisa tangkap. Karena ada sebagian yang ngomong, cuma nggak boleh disebut namanya, nggak mau disebut namanya. Ada kecemburuan, perang antar bintang kata mereka. Jadi perang antar bintang, gitu Pak. Itu urusan orang ya. Kita kembali ke sini. Innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan mengatasnamakan Allah, la yuflihun, mereka tidak akan beruntung, mereka tidak akan berbahagia. Kenapa? Mata'un fid dunya, kebohongan yang mereka ada-adakan itu bisa menyelamatkan karir mereka, bisa mendapatkan jabatan yang tinggi, bisa mendapatkan tempat yang enak, fasilitas yang nyaman, tetapi itu semua mata'un fid dunya, kesenangan di dunia. Tsumma ilaina, kemudian kepada kamilah, kepada Allah lah, marji'uhum, tempat pulang mereka, tempat kembali mereka sesudah mati. Tsumma, kemudian sesudah mereka pulang kepada Allah, diucapkan ketika pulangnya orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu karena sudah pulang kepada Allah, sudah mati. Allah bilang, kemudian setelah mereka mati, nudzikuhum, kami mencicipkan kepada mereka. Nudziku, mencicipkan, baru mencicipi, baru Allah cicipkan. Belum, ini baru mencicipi, kalau makanan baru mencicipi, baru nyoba sedikit gitu loh. Mosek, nah mosek, kalau orang sini bilang mosek itu ya. Allah memosekkan. Orang enak, enggak enak diterjemahkan begitu. Allah memberi mosek, yang enggak enak juga ya. Nudzikuhum, kemudian kami mencicipkan kepada mereka al-azabashadid, azab yang pedih. Begitu dia masuk ke alam kubur,
Itu cicipan dulu itu. Adab kubur itu cicipan dari adab yang kekal nanti di neraka. Digebuk tiap hari, digebuk sama malaikat tuh pagi sore. Gebukin terus. Kamu nih hidup. Kamu tahu terima kasih sama Allah ya. Kamu tindas orang lemah ya. Kamu berkuasa sewenang-wenang ya. Naikkan harga semau kamu sini ya. Nah, misalnya gitu. Itu kalau aku jangan malaikatnya. Ini kan yang malaikatnya bukan aku. Malaikat sebenarnya tuh mereka kalau orang Solo bilang getem itu. Kalau orang sini bilang gemes gitu ya. Pengen tuh kenapa sih Allah nggak matiin aja nih orang jahat-jahat ini? Kok dibiarin hidup kok dia hidup senang? Karena Allah tahu ini dunia ini milik Allah dan Allah tahu ini dunia ini nggak ada harganya kok, biarin aja mereka berebut barang yang tidak berharga, biarin aja. Itu. Ya, kemudian kami akan mencicipkan adab yang pedih kepada mereka. Kenapa? Bima kanu yakfurun, dengan sebab apa yang mereka adalah mereka selalu kafir, mereka kafir selalu berbuat kafir. Kemudian ada lagi waqala ta'ala, dan telah beriman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang diberi kesenangan dunia. Allah bilang begini, numatti'uhum qalila thumma nattarruhum ila adzabin ghalidz. Numatti'uhum, kami akan memberi kesenangan hidup kepada mereka. Wahai Muhammad, kami akan beri kesenangan kepada mereka. Orang-orang yang kafir itu tetap kami beri kesenangan karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun dia kafir tetap dikasih makan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dan rezekinya malah lebih banyak daripada rezekinya orang beriman. Memang begitu. Kalau sampean kepengin masuk surga harus bersedia jadi orang miskin. Gitu Nabi bilang. Kamu kepengin apa? Saya kepengin menemani engkau di surga ya Rasulullah. Ada seorang sahabat ditanya, betul pengen ketemu menemani aku di surga? Iya ya Rasulullah. Kalau begitu perbanyaklah sujud. Yang kedua, bersiaplah jadi orang miskin. Gitu Pak. Nah kita malah gak bersiap jadi orang miskin, malah kepengen jadi orang kaya. Itu kan? Ya. Iya. Makanya kalau saudara cari duit yang banyak, tapi habis dapat kasihkan orang. Untuk dirinya secukupnya aja. Sedang butuh jam, beli jam. Nah, ini jam hadiah. Ini jam ini belum rusak, dikasih lagi hadiah. Sampai sekarang belum kebuka itu. Karena pembelian orang ya saya harus memakai dulu di hadapan dia. Jangan dikasihkan orang. Pembelian orang dikasihkan orang, nanti sakit hati yang ngasih. Wah, harganya lebih mahal daripada ini. Dikasih Pak. Orang jaluk aku ora, nggak minta aku. Dikasih. Jam Samsung yang gede itu. Itu pasangannya harusnya ada HP-nya, tapi aku sudah punya semuanya. Ya sudah, terus dikasih aja. Masya Allah, ya Rasulullah, engkau dulu tidak punya kayak begini ya Rasulullah. Aku salah ya Rasulullah, tapi ini aku dikasih ya Rasulullah. Rasul nggak punya jam kayak begini. Zaman dulu belum ada jam kayak gini. Ya. Udah kembali sini. Kami akan memberi kesenangan hidup kepada mereka qalilan, sebentar di dunia ini maksudnya. Tsumma kemudian nattarruhum, kami akan paksa mereka ila kepada azabin ghalidz, azab yang keras, yang kasar. Ini surat Luqman ayat 24. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman tuh dalam surat At-Tariq itu. Wassama'i wat-tariq, demi langit dan demi Tariq. Bukan Tariq anaknya Mbak Lina, bukan. Tariq ini bintang istimewa. Wassama'i wat-tariq, wa ma adrak wassama'i wat-tariq. Ini loh yang belum hafal, yang belum tahu, kita tunjukkan suratnya. Surat At-Tariq itu surat yang ke 90 berapa ya? 86. Nah, ini. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq, demi langit dan demi Tariq. Sekali lagi ini Tariq nama bintang, bukan Tariq nama anaknya Mbak Lina ya. Demi langit dan demi bintang Tariq. Wa ma adraka mat Tariq, dan tahukah kamu apa itu Tariq? At-Tariq an-najmus saqib,
At-Tariq itu adalah bintang yang sinarnya menembus. Bintang yang sinarnya bisa menembus, tidak seperti bintang yang lainnya. Bintangnya cemerlang. Setelah Allah bersumpah demi langit dan demi bintang, lalu Allah berfirman, jawab qasamnya ini, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidaklah setiap diri, tidaklah setiap orang lama kecuali 'alaiha atas dia hafiz, ada penjaganya. Setiap orang itu ada malaikat yang menjaganya, ada malaikat hafadzah yang menjaga dia. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Manusia, janganlah kamu sombong mentang-mentang kamu berkuasa, janganlah kamu sombong mentang-mentang kamu orang kaya. Allah bilang, falyanzuril insanu, maka silakan manusia itu memperhatikan mimma khuliqa, dari apa dia telah diciptakan. Manusia sekaya apapun, sehebat apapun pangkatnya, kedudukannya, khuliqa, dia telah diciptakan mimma intafiq, dari air yang memancar, dari air mani yang memancar. Yakhruju, yang air memancar tadi keluar, mim baini sulbi wat taraib, keluarnya dari sulbi dan dari taraib, dari sulbi laki-laki dan dari taraib perempuan. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ala raj'ihi, untuk mengembalikan dia sesudah dia hidup kembali ke akhirat sana, menjadi manusia yang setelah mati kemudian dihidupkan lagi. Laqadir, sungguh Allah maha kuasa. Kapan Allah akan mengembalikan manusia setelah matinya? Yauma, pada suatu hari yang tubla, akan ditampakkan as-sarair, semua rahasia. Jadi semua rahasia akan dibuka terang benderang tuh. Enggak ada yang bisa menutupi. Makanya Nabi mengajari kepada kita, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang mau menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Kalau saudara melihat saudaranya berbuat yang aib, berbuat yang tercela, jangan dicerita-ceritakan, kecuali untuk menasihati, dan menasihati sembunyi-sembunyi. Kalau itu aib. Tapi kalau melanggar syariat lain. Melanggar syariat harus diumumkan dong. Nabi Muhammad SAW itu kan mengumumkan seringkali pidato, menyinggung perasaan orang banyak, ini pidato. Kenapa? Sudah melanggar syariat. Kalau aib itu seperti kalau tidur ngorok, itu aib itu. Terus gak bisa masak, gak bisa cuci. Kalau masak gak enak, selalu keasinan. Kata orang, ini minta kawin, padahal sudah kawin, minta kawin terus ini. Itu aib itu. Kalau aib itu ditutupi, jangan diceritakan. Itu loh, orang itu panaunya banyak, itu aib itu, jangan diceritakan. Enggak melanggar syariat, orang punya panau itu enggak melanggar syariat kok. Itu diberi ujian oleh Allah. Ya, jadi yaumatu belasarair, pada hari dia di mana akan ditampakkan segala rahasia. Famalahu min quwwati wala nasir. Famalahu, maka tidak ada bagi dia min quwwatin, dari sesuatu kekuatan dari manapun, wala, dan tidak ada lagi nasirin, satu penolong pun. Kalau dunia masih banyak kekuatan yang bisa menyelamatkan dia. Yang bersalah itu sebetulnya. Tapi karena suatu kekuatan, ya, dilindungi dia. Seperti kata Pak Susno Duaji kemarin, baru kali ini aku melihat ada seorang yang diduga menjadi saksi dan kemungkinan tersangka datang ke Komnas HAM dikawal oleh perwira. Yang ngawal perwira, Pak. Bintang 1 sama Melati 3. Waktu menghadap ke Komnas HAM, enggak tahu apa ini maksudnya. Itu kata mantan Kabares Krim itu. Susno Duaji. Nah, sudah kembali ke sini ya.
Famalahu min quwwati wala nasir. Maka nanti di akhirat tidak ada lagi penolong bagi manusia yang berbuat jahat. Satu kekuatan pun yang bisa menolong dia, dan tidak pula ada satu penolong pun yang bisa menolong dia. Lalu Allah bersumpah lagi, wasama'i dzatir raj, demi langit yang mempunyai pengembalian, maksudnya demi langit yang mempunyai gaya tarik gitu ya. Wal ardi dzatis sad, demi bumi yang mempunyai pecahan, maksudnya demi bumi yang bisa pecah kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang memecah bumi. Innahu laqaulun fasal, sesungguhnya dia Al-Qur'an itu sungguh perkataan yang jelas. Wa ma huwa bil hazl, dan dia Al-Qur'an itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, yang main-main, yang bersifat senda gurau. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka wahai Muhammad, orang-orang kafir itu yakiduna, mereka selalu berbuat tipu daya, kaidan dengan suatu tipu daya. Jadi orang kafir selalu melakukan perbuatan yang menipu. Nah kalau orang beriman gak mau menipu dia. Orang kafir itu perbuatannya memang suka menipu. Makanya kita dilarang memilih pemimpin yang kafir, tidak boleh. Nanti akan menipu kamu itu. Wa akidu kaida, dan aku akan membalas dengan tipu daya juga. Nanti di akhirat ditipu lagi oleh Allah dia. Dibalas tipu daya, bukan Allah menipu. Allah membalas tipu daya mereka. Lalu Allah bilang, famahilil kafirina, maka biarkanlah, berilah tempo wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu untuk hidup senang di dunia. Amhilhum, berilah tempo mereka, ruwaida. Ruwaida diartikan qalil, berilah mereka tempo untuk hidup senang di dunia sebentar saja. Nih ruwaida, wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida oleh Ibnu Katsir diterangkan ai maksudnya qalilan, berilah mereka tempo sebentar untuk hidup senang di dunia. Maka Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kama matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdharin. Ini surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 61 yang berbunyi begini. Adakah maka orang yang kami telah janjikan kepadanya janji yang baik, yaitu surga, fahuwa laqihi, lalu dia akan bertemu dengannya, dengan surga itu, kaman, sama seperti orang yang matta'nahu, kami beri kesenangan hidup kepadanya di dunia ini berupa mata al hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia. Apakah sama orang yang kami janjikan surga kepada dia, yang dia nanti pasti akan bertemu dengan surga itu, sama dengan orang yang kami beri kesenangan hidup di dunia, thumma, kemudian setelah kami beri kesenangan hidup di dunia, huwa dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, minal muhdharin, termasuk orang-orang yang dihadirkan, didatangkan ke neraka jahanam. Wahakada, dan beginilah, lamma dzakara, ketika Allah telah menyebutkan halal kufar, keadaan orang-orang kafir, fid dunya, di dunia, wa dzakara ma'alahum ilan nar, dan Allah telah menyebutkan tempat mereka adalah ke neraka. Qala ba'dahu, Allah pun berfirman sesudahnya tentang orang-orang yang bertakwa, ayat 98 ini ya. Insyaallah bisa kita sambung lagi ayat berikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah kepahaman dalam urusan agama, diberi oleh Allah keikhlasan untuk mengamalkannya, diberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, diberi rezeki yang luas, diberi kehidupan yang mudah di kehidupan dunia ini sampai di akhirat nanti. Dan semoga Allah memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.